Thing. Yeah, okay. Okay, let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Selamat datang saya ucapkan kepada peserta saintifik tadi. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bersama Bidan Erni Rosita Dewi. Sebelum memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Tidak ada kata akhir dalam berdoa. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bidan Erni untuk membawa jalannya diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Erni. Baik, terima kasih Dekina untuk kesempatannya dan juga terima kasih ya sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk rekan-rekan yang sudah join pada kegiatan Scientific Body program yang diadakan oleh Romi dan Indonesia. Alhamdulillah ini kebetulan kita masuk ke sesi pertama ya gitu karena total dari Scientific Body Program untuk yang sesi basic ada 6. Nah, ini saya yang masuk ke sesi pertama. Nanti teman karena kelanjutan supaya nanti teman setengah-setengah begitu. Nah, akan bagus ya. Internet ini internet nggak stabil. Iya Mbak, putus-putus Mbak. Bentar, yuk. Ntar Dekinan, sorry Dekinan. Ini udah selesai belum Dekinan? Sudah Mbak, nggak apa-apa Mbak, take Oke. your time. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini ya teman-teman ya, sambil nunggu yang lain bergabung gitu. Yang pertama, saya di DTP untuk sharing terkait strategi pengembangan performa riset, kemudian perkembangan riset kebidanan dari perspektif global, pencarian database literatur yang reliable dan relevan, kemudian strategi pencarian untuk literatur review, kemudian jenis database literatur yang sesuai untuk subjek kebidanan, kemudian yang terakhir model publikasi penelitian non-jurnal. Nah, ini insya Allah dari kurikulumnya ya, dari topik yang kita bahas hari ini insya Allah menarik ya, dan semoga nanti teman-teman bisa mengambil manfaatnya gitu. Nah, ini sebenarnya kalau misalkan ada lumayan banyak orang ini mau kuis dulu gitu, tapi mungkin bisa kita skip dulu ya, sambil mungkin di akhir-akhir nanti lumayan banyak yang bergabung, nanti kita kasih kuisnya terakhir. Nah, eh, ini ya, kita ngomongin tentang riset begitu. Ini mungkin sesuatu yang apa ya, terminologi yang sering kita dengar gitu. Nah, ini saya pengen dengar pendapatnya Mbak, mungkin Mbak Siti Nurhajar eh, sama Dekinan mungkin ya bisa sharing apa sih yang memotivasi kamu gitu. Kenapa kamu harus doing riset? Kenapa kamu tertarik di riset gitu ya. Otomatis saya yakin ketika teman-teman join pada pagi hari ini, sedikit banyak itu ada ketertarikan atau interest gitu ya, atau cinta sama riset. Kenapa kalian kok tertarik dengan riset gitu? Mungkin dari Mbak Tina dulu atau Dekinan dulu boleh? Boleh dari Kinan dulu ya Mbak. Boleh, boleh. Kalau saya tertarik tentang research karena mencari sesuatu yang belum saya ketahui Mbak. Jadi ada Hmm. tantangan tersendiri. Jadi saya terus cari, cari, cari. Jadi kayak kalau sudah mendapatkan sesuatu hasilnya itu ada feeling rilis tersendiri gitu Mbak. Suatu tercapaian artinya saya juga ternyata berguna untuk mencari sesuatu yang belum saya ketahui gitu Mbak. Oke. Ya, jadi kalau dari keinginan tentang curiosity ya, jadi kayak mungkin rasa penasaran, rasa mungkin kenapa kok bisa gini, kenapa kok seperti ini gitu. Jadi rasa keingintahuan gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan kalau misalkan keingintahuan kita itu ternyata bisa bermanfaat gitu ya, menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain.
Oke, mantap. Kalau Mbak Tinur sendiri, Mbak Siti Nur Hajar, Mbak Tinur, Kalau saya sebenarnya ah, tertarik tertarik ini research itu karena waktu kemarin saya bikin skripsi itu, jadi mm-mm. apa kayak oh seru ya gitu penelitian gitu. Jadi pengen pengen apa ya pengen tapi pengen pengen lebih banyak lagi gitu merasakan feel meneliti terus eh, cara apa apa namanya pengen merasakan terus apa proses berpikir yang seperti waktu itu gitu. Oke. Karena karena cara berpikir ya, cara ya betul banget ya. Jadi dalam proses penelitian itu otomatis kita ya sebagai seorang peneliti atau penulis itu pasti critical thinking kita itu selalu diasah gitu kan. Kita selalu tadi seperti kata keinginan mencari tahu, penasaran gitu. Kita menganalisis situasi, kita terus bertanya kenapa, kenapa, kenapa begitu. Nah, itu juga sebenarnya sangat dibutuhkan ya, apalagi misalkan kita sebagai seorang profesional sebagai midwife gitu. Nah, ini juga salah satu tanggung jawab kita gitu untuk selalu melakukan pembelajaran yang berkesinambungan. Artinya salah satu riset ini bisa jadi salah satu cara kita untuk mengupgrade diri kita ya dengan terus belajar, dengan terus mencari tahu gitu. Nah, oke. Berikutnya gitu ya. Nah, riset dalam kebijakan memiliki peran penting untuk meningkatkan kualitas layanan maternal dan neonatal serta pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based practice bagi bidan. Nah, ini sederhana banget ya. Ini mungkin dari narasi yang di atas ya. Dengan adanya riset, kita itu bisa meningkatkan dan mungkin bisa merubah merubah praktek-praktek kebidanan kita gitu ya, sehingga praktek kebidanan kita itu akan jauh lebih bagus gitu kan, sesuai dengan keputusan dan base terbaru gitu. Nah, ini contoh yang saya kasih contoh misalnya bird position. Ini mungkin teman-teman lihat ya, itu kan gambar yang sangat old picture ya. Mungkin itu terjadi di era 1900-an mungkin atau 1800-an, nah, saya kurang tahu ya, mungkin 1900-an lah. Nah, di zaman itu mungkin pada persalinan kita tahu ada ini ya, mungkin ada bidannya gitu ya, ada bidan, ada dokternya, ada pasiennya gitu. Ibu kalau lahiran dia udah langsung disuruh berbaring, kemudian buka pahanya lebar-lebar, bayinya keluar gitu. Nah, sekarang dengan adanya riset, kita mengenal tuh ternyata birth position itu tidak hanya sekedar rebahan di atasnya kasur gitu. Ternyata itu ibu bisa loh berdiri, ibu bisa loh jongkok, ibu bisa loh mungkin sambil apa namanya tirak baring yang senyamannya ibu atau setengah duduk dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya riset gitu ya, kita tidak hanya merubah praktek kita, tapi kita juga berpikir tentang bagaimana membuat pelayanan yang lebih manusiawi, memanusiakan manusia, lebih menjauh kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Dan lebih pentingnya lagi, dengan adanya riset, kita menjadi manusia yang lebih beradab, gitu kan, lebih beradab. Kita menjadi apa namanya manusia yang hidup di peradaban yang lebih baik. Istilahnya seperti itu. Nah, ini tujuannya riset. Nah, ini seperti yang tadi ya saya lihat ya, bisa sangat kontras banget ya. Kalau sebelumnya mungkin terlihat sangat kaku, kemudian ibunya ini mungkin sangat powerless ya. Dia mungkin hanya cuma bisa lihat ke atas, cuma rebahan gitu ya. Yang dominan mungkin tenaga kesehatannya. Tapi mungkin di era sekarang karena mungkin risetnya udah banyak, akhirnya kita mengenal tuh ya, ada women empowerment gitu ya. Kita respect respectful maternity care gitu. Jadi kita tidak hanya sentralnya bukan kepada bidannya atau dokternya, tapi juga perempuan itu ada porsi, porsi untuk menentukan, porsi untuk ikut andil dalam proses clinical decision. Nah, seperti itu. Ini pentingnya riset gitu ya. Termasuk mungkin mungkin sebelumnya nggak ada tuh gitu ya fasilitasi dengan jimbol, dengan inetbol dan lain sebagainya gitu. Tapi dengan adanya riset kita bisa merubah paradigma itu. Nah, itu pentingnya. Nah, ini kan juga kayak tadi contohnya ya, eh, suasana atau mungkin lingkungan dalam proses persalinan gitu. Sebelumnya kan sangat menyeramkan ya, menyeramkan. Baik tempat tidurnya aja seperti itu. Sekarang dengan adanya riset, semuanya semakin nyaman. Ibu-ibunya juga mungkin akan semakin merasakan manfaat apa ya, ibaratnya adanya ini ya kita pakai
lampu yang warna-warni, kemudian ruangannya lebih hangat, kemudian pemilihan warnanya, desainnya begitu. Ini termasuk tadi yang saya sempat spill ya. Ini poster. Nah, ini poster ini banyak sekali kalau waktu saya di UK ini ditempel gede-gede nih di banyak tempat waktu di proses ini ya persalinan gitu. Jadi bahkan saja di ini ya di ruang ANC atau kayak puskesmas ya. Ini kebetulan saya ambil ketika di puskesmas di sana gitu. Saya foto di temboknya mereka. Udah dikenalkan active birth position. Jadi posisi persalinan yang aktif itu seperti apa gitu. Jadi ibu ketika pada periode hamil, mereka tahu bahwa oh saya punya pilihan ternyata gitu ya. Jadi perempuan itu sudah aware, oh, saya punya pilihan, saya bisa pilih seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi tidak harus selalu berbaring, misalnya seperti itu. Itu ya. Nah, kalau di Indonesia seperti apa gitu ya? Di Indonesia kebetulan mungkin masih sampai sejauh ini ya kayak gini ya, masih kaku ya, masih kaku. Dan ini mungkin masih settingnya obstetric leg care ya. Obstetric leg care kan berbeda ya sama midwifery leg care. Kalau obstetric leg care itu kebanyakan ya seperti ini lebih kaku. Kemudian karena yang ditangani itu adalah ibu dengan kasus kompleks ya. Jadi mungkin akan lebih banyak alat-alat medis yang akan terpasang, monitoring, kemudian pembatasan gerak oleh ibunya gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita compare sama ruangan bersalin yang tadi, mungkin otomatis kan sangat berbeda ya. Nah, ini perbedaan paradigmanya antara eh, obstetrik dan midwifery. Oke, next. Bentar. Nah, ini juga sama kan ya, masih tinggi banget gitu, apa namanya, ruang bersalinnya. Nah, ini kadang saya juga, setelah saya merasakan proses melahirkan gitu ya, melahirkan anak pertama saya gitu. Ini kan Pak, saya pikir-pikir ini mungkin kurang safe ya. Apalagi bednya tinggi banget. Kemudian ini mungkin kurang leluasa juga buat ibu bersalin gitu kan. Kurang lebar ini menurut saya. Karena kadang itu kan bayi gerak gitu kan kontraksi kepengen miring sana, pengen miring sini. Nah, kalau misalkan bednya cuma sekecil ini gitu, apa cukup nyaman untuk mereka gitu. Nah, ini kan setting base banget gak sih yang di VK-nya teman-teman gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita mengadakan riset, kita mengadakan lagi evaluasi pelayanan, nah kita mungkin akan berpikir, tidak hanya berpikir tentang efisiensi, mungkin anggaran, efisiensi bagaimana pengelolaan SDM, tapi kita juga titik fokusnya adalah bagaimana kebutuhan ibu. Karena itu memang yang seharusnya diperjuangkan oleh seorang bidan. Gitu ya. Nah, makanya kita harus aktif dengan cara apa? Dengan cara riset. Dengan kita riset, kita bisa advokasi gitu ya. Nah, ini coba teman-teman lihat juga nih ya. Ini saya juga ketika baru merasakan ya ketika jadi ibu hamil, kamu ya tumbuh gede kontraksi terus kamu disuruh naik tangga sini gitu. Itu udah kayak nggak nyaman banget gitu, nggak nyaman banget, udah tangganya tinggi, ada resiko licin nggak, ini kegeser licin nggak gitu, kemudian pegangannya juga kurang safe gitu kan. Nah, akan mungkin akan jauh lebih baik kalau misalkan setting bednya kayak tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, hal-hal seperti ini harus dipikirkan oleh kita sebagai seorang bidan. Jadi kamu jangan hanya sekedar misalkan nerima SOP atau mungkin protapnya seperti ini, tapi kamu harus berpikir karena kamu adalah advokatnya perempuan. Perempuan di sana mungkin pasien-pasienmu mungkin nggak bisa ngomong, oh aku kebutuhannya ini gitu. Mungkin mereka ketakutan, mereka mungkin lingkungan baru, tapi kamu yang sebagai seorang bidan harusnya kamu berdiri di sana advokasi perubahan, perubahan pelayanan. Gitu ya. Oke, seperti ini. Dan ini apalagi kalau pada waktu situasi COVID ya, kayak dulu itu pasti lebih mencekam lagi ya. Udah kayak mungkin setting ruang bersalinnya itu mencekam, ditambah lagi nakesnya pakai baju astronot semua gitu kan. Ini semakin mengerikan buat para ibu. Oke, kita masuk ke topik riset kebidanan gitu ya. Nah, sekarang ini apa sih perkembangan riset yang lagi ngehits gitu ibaratnya di perspektif global ini lagi ngehits apa terkait riset-riset kebidanan. Nah, ini sebelum kita masuk ke tren global, mungkin dari Mbak Tinur atau mungkin Dekina, menurut kalian apa topik riset yang lagi ngetren di bidang kebidanan di Indonesia nasional? Apa? Third position, Mungkin Mbak. position. Ada yang melakukan itu? Oh, oke, boleh lah, boleh. Kalau Mbak Inur, kira-kira riset apa yang paling ngehits sekarang?
Kalau aku sering baca yang sering muncul itu yang tentang pijat bayi. Pijat bayi, oke. Oke, Hmm, massage ya. Model sama sleep ya kayak gitu ya. sama aku pressure gitu. Oke, siap. Waterbird itu Ya, Mbak. kalau waterbird kayaknya sih enggak sih kalau menurutku ya Jekinan ya. Waterbird di Indonesia aku belum lulus apa ngajuin etiknya aja belum tentu di ACC itu sama kelayakan etik. Karena kan waterbird kan ini ya masih kontroversial dan secara legalitas juga masih belum ada gitu. Jadi mungkin risetnya agak sedikit susah kalau melakukan riset. Tapi ya mungkin bisa aja. Tapi ya dengan dukungan, dengan apa kerjasama interprofesional, mungkin kita bisa melakukan riset tentang waterbird. Cuma itu tadi, eh, ketika misalkan kita ya memang riset itu juga butuh strategi kan ya. Oh, supaya misalkan keinginan aku pengen nih riset tentang waterbird gitu, tapi waterbird ini dilarang. Mungkin kan nggak kamu melakukan riset waterbird sedangkan di Indonesia nggak dibolehkan gitu loh. Nah itu mungkin bisa saja, misalkan kamu ini nih eh anggota risetnya gabungan dari berbagai profesi. Kemudian kamu engage para pemangku kebijakan sebagai eh autornya atau sebagai tim penelitinya. Kayak gitu. Bisa saja gitu ya. Jadi kadang itu jadi peneliti itu juga harus punya political skill juga. Harus punya keterampilan politik kayak ibaratnya ya. Mana yang mendukung aku untuk melakukan mencapai tujuan tertentu gitu. Bisa saja mungkin ya waterbird. Tapi mungkin kalau di Indonesia belum sampai sejauh itu ya Jekinan ya. Kalau saya waktu dulu di UK banyak banget riset waterbird. Bahkan sampai trainingnya itu ada ya. Training waktu kalau di kita itu kayak training ini ya gadar maternal gitu. Di sana itu sampai ada pelatihan untuk mengestimasi blood loss, kehilangan darah ketika di dalam air sampai ada pelatihannya gitu ya. Jadi kalau di kita kan kamu gimana caranya mengestimasi perdarahan persalinan? Kan mungkin diukur dari ini ya, underpad-nya berapa banyak, berapa mili dan lain sebagainya, terus kemudian mungkin dihitung gitu kan. Nah, kalau kamu di dalam air gimana cara menghitung blood loss-nya? Nah, kayak gitu-gitu ternyata kalau di negara luar ya, karena memang sistem mendukung, kemudian ini risetnya juga sangat advance dan bahkan udah sampai pada tahap ada proses bagaimana cara menghitung blood loss dalam air dan dibuat training, dilatih itu tenaga kesehatannya. Jadi tidak hanya sekedar penelitian itu berakhir pada publikasi jurnal, tapi bagaimana transfer into practice, transfer kepada pelayanan langsung. Nah itu sih yang sebenarnya goal utamanya kita melakukan riset itu seperti itu. Nah ini kita ngomongin tentang ini ya, atau misal ini apa tren topik penelitian global. Kita mengenal tentang bibliometric analysis ya. Jadi bibliometric analysis ini salah satu metode yang dikenalkan pada Journal of the American Medical Association di tahun 1947. Jadi metode ini tuh cukup unik karena kita dengan bibliometrik ini bisa melihat tren. Nah, ini salah satu kemarin saya nemu ya salah satu publikasi bibliometric analysis tentang artikel-artikel yang berkaitan sama kebidanan. Ini ditulis nih. Dan jadi bibliometrik ini mengevaluasi 100 citasi artikel pada kebidanan, menganalisis tentang peringkat citasi, tahu publikasinya, jurnalnya, negara mana, organisasi atau asal para penulis yang paling banyak produktif menulis tentang kebidanan. Kemudian nama penulis, impact faktor, kata kunci, dan lain sebagainya. Kemudian tujuannya menggambarkan tren riset kebidanan, menjelaskan status penelitian saat ini, mengidentifikasi topik yang sedang populer. Nah ini yang sedang kita cari, apa sih yang lebih populer kan? Kemudian memberikan panduan bagi para peneliti kebidanan untuk menyusun riset mereka ke depan. Nah kalau misalkan, loh, aku nggak lupa ya, mana nih? Oh, sorry, ini aku buka dulu ya, apa namanya risetnya. Oke. Nah, kalau di jurnal ini kita itu bisa melihat sampai ada ini teman-teman, apa namanya eh, negara mana yang authorship-nya itu paling banyak sama bentar ini aku lagi buka ininya ya. Nah, ini
Sama ini contoh kalau di negara tetangga jauh. Bentar, bentar ya. Ini contoh nih, eh nih ya, kalau di mungkin aku udah pernah sering juga ke keinginan ya ke teman-teman ini yang mungkin Mbak Tinder belum tahu. Nah, kalau misalkan di negara maju nih teman-teman, kayak negara maju kayak misalkan di UK gitu ya, mereka itu punya kayak gini, mereka punya map, mapping negaranya, kemudian ini nama-nama researchernya, entah itu mereka yang berdomisili di university, jadi bidan di rumah sakit itu tidak hanya melakukan pelayanan, tapi mereka juga riset kalau di luar negeri itu ya. Ini mereka mungkin ada yang domisilinya di universitas. Nah, ini contohnya University of Birmingham. Namanya Sarah Kenyon gitu ya. Mereka topik interestnya di postnatal care, safety intrapartum, implementation, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa diklik-klik gini. Ini jaringan risetnya mereka sudah sangat kuat banget ya. Ini yang bikin siapa? Yang bikin ini adalah RCM, Royal College Midwife-nya UK. Jadi kayak IB, IB-nya UK gitu ya. Ini contoh Harley Martin. Dia midwife, dia kerjanya di mana nih? Di hospital, di King's College Hospital. Nah, ini riset interestnya dia di sini. Peripatum hiponatremia akut. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini banyak banget. Nah, tinggal kita klik mana nih yang interest sama aku nanti mungkin bisa dilihat HP atau lihat email. Nah, seperti itu. Jadi kalau di negara maju memang sudah sangat se-advance itu gitu kan untuk risetnya. Nah, kalau misalkan kita di negara berkembang ke Indonesia kan belum sampai sejauh mana ke sana gitu ya. Risetnya kita juga masih kayak uh, superficial banget gitu kan. Gitu. Nah, itu menurut saya sendiri sih bisa banget ya buat untuk nanti kita sebagai gambaran nanti ketika misalkan kita mau pengembangan, aku nggak tahu juga sih bakalan dibawa kayak gimana untuk riset-riset kebidanan di Indonesia, tapi seharusnya sudah harus ada yang berpikir untuk ke sana gitu kan, berpikir oh ini misal nih contoh, oh ya Papua, Papua kamu coba fokus riset tentang bagaimana culture atau bagaimana apa gitu. Oh, ini Jawa Timur kamu coba dong mengembangkan untuk yang berposition atau kamu kembangkan tentang apa gitu kan misalnya. Jadi ada pembagiannya. Ketika ada pembagiannya seperti itu, kita mungkin akan jauh lebih mudah ya untuk ininya. Kadang kalau misalkan saya lihat tren di Indonesia itu stunting semua, holistik semua, pijat bayi semua gitu. Jadi risetnya itu kayak angin-anginan gitu loh, ke kanan, ke kiri. Nah, kalau misalkan kita bikin kayak strategic planning seperti itu gitu ya, kita bagi-bagi tuh. Bidang kita kan banyak ya, sektor pendidikan kita banyak. Tapi kalau misalkan nanti kita bagi-bagi strategi seperti itu, mungkin akan jauh lebih bagus, dampaknya lebih kuat gitu kan. Nah, jadi nanti oh sini Jawa Timur senternya kesehatan mental ibu. Oh ini Jawa Tengah ini banyak riset tentang misalnya apa tentang yoga misalkan ada BSI, ada yoga, ada proses apa berposition, optimalisasi. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada center-centernya. Jadi saling membantu, bukan saling berkompetisi lah ibaratnya seperti itu. Karena tujuannya sama. Nah, ini ya teman-teman ya Mbak Tinur dan Kek Kinan. Ini tadi yang saya bilang di biometric analysis research article. Jadi kalau di analisis ini kita bisa lihat tuh, ini jurnal-jurnal top tier ya, top tier kebidanan. Jadi kalau ditanya habis scientific body ini jangan sampai nggak tahu mana jurnal top tier kebidanan gitu kan. Jurnal top tier kebidanan mana ini? Ini jurnal-jurnal yang dibuat rujukan untuk apa namanya profesi kebidanan karena dia punya impact faktor yang tinggi, artikelnya berkualitas bagus gitu kan. Nah, kemudian author analisis, keyword analisis. Nah, ini kita namanya di keyword. Kalau topik apa sih yang lagi ngehits gitu. Nah, ini kemudian ada analisis ini, analisis negaranya. Ini kamu bisa lihat nih, negara mana sih yang produksi penelitian kebidanan paling oke gitu ya, yang paling jos itu mana aja. Ternyata dari riset-risetnya yang paling impactful ada Australia, ada UK, ada Kanada, ada Sweden, ada US, dan lain sebagainya. Ternyata UK sendiri dibagi, dipecah lagi, ada Inggris ya, England, ada Wales, ada Scotland.
Nah, seperti ini. Nah, ini makanya beberapa kali kalau saya lagi ngajar ini juga ya, mentoring untuk beasiswa studi lanjut S2, sering ditanya, Mbak ini kalau mau S2 negara mana ya yang bagus? Kamu belajar apa? Belajar kebidanan. Ya belajar ke negara-negara ini. Karena secara nggak langsung, dengan publikasi penelitiannya mereka yang bagus, otomatis kebidanannya mereka juga bagus. Nah, kamu kenapa sekarang misalkan jauh-jauh sekolah luar negeri kalau misalkan kebidaannya mungkin kurang gitu kan? Ya, kalau bisa diusahakan, kalau memang mau belajar midwifery, belajarlah dari sumbernya gitu ya, dari negara yang memang sumber kebidaannya bagus. Ini bisa kalian jadikan patokan atau negara-negara ini yang nanti bisa kamu jadikan negara tujuan studi lanjut. Misalnya seperti itu, ya. Nah, ini juga sama ya, kayak gini. Nanti ini bisa kalian searching sendiri dan mungkin termasuk kampus-kampusnya juga. Oh ini loh kampus-kampus yang sangat produktif mengeluarkan riset-riset kebidanan gitu ya. University of Sydney, Latrobe, Western Sydney, kemudian mungkin Dublin, Karolinska dan lain sebagainya. Nah, kayak gini-gini. Ini kayak gini nggak ada ya. Terus, kemudian ini topik-topiknya apa saja? Ini berdasarkan keywordnya dia midwives, women, perinatal mortality, pregnancy, satisfaction, burnout, experience, cesarean section. Nah, ini childbirth. Nah, ini bisa ini bisa di ini kan ya, bisa dianalisis gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk mendeteksi apa namanya eh, tren dan mungkin negara mana yang paling produktif untuk terkait riset. Oke, kita lanjut. Nah, ini sudah ya, seperti saya bilangkan tadi. Kemudian strategi pengembangan performa riset. Jadi kalau ini karena masih sesi basic ya, kalau memang teman-teman di sini memang interest untuk riset ya, kan nanti jadi klinisi, jadi akademisi, atau mungkin nanti kamu kerjanya secara permanen di ini ya, misalkan di struktural, misalkan dinas kesehatan, di kementerian atau apapun itu gitu ya. Yang jelas kamu harus set clear goals, goalsmu apa gitu. Bidang spesifik apa yang pengen didalami. Misalnya kamu interest di area remaja gitu ya, adolescent gitu. Oke, bikin gitu. Apa namanya secara dalam kamu mau mengkuliti tentang apa? Misalkan anemia pada remaja atau misalkan kalian mau mengkritisi tentang kehamilan remaja atau misalkan apa menars, dini dan lain sebagainya banyak banget loh. Nah, itu kamu harus tentukan secara spesifik karena kalau boleh dibilang midwifery itu masih sangat luas banget. Midwifery luas. Kamu harus perlu spesifikan karena ibaratnya kan kamu bukan superwoman ya, bukan Superman yang bisa do everything atau resolve everything gitu kan. Kamu harus mungkin secara spesifik satu tapi dalam banget gitu. Oh Kinan ini dikenal sebagai bidan yang memang dia interestnya di kesehatan remaja. Oh Tinur ini bidan yang interestnya misalnya di gizi, seribu hari pertama kehidupan dan lain sebagainya. Jadi set clear goals. Nanti akan memudahkan kamu ketika misalkan kamu S2, S3, risetmu inline gitu. Atau misalkan nanti kamu ketika di lapangan, kamu bisa menentukan, oh aku interestku di sini gitu ya. Kamu melakukan di sini gitu. Continuous learning ya, jadi kamu harus juga update isu atau tren apa yang berkembang, metodologinya apa yang lagi, apa namanya, yang bisa menjawab pertanyaanmu. Kemudian build a strong network, cari mentor, interprofessional collaboration, publish regularly buat target capaian tahunan. Misalnya, oke, aku coba sih challenge diriku setiap tahun paling enggak aku ikut satu conference internasional atau aku paling enggak setahun ikut pertemuan ilmiah atau paling enggak satu tahun aku publikasi satu artikel. Misalnya seperti itu. Kemudian seek funding opportunity bisa joinan sama teman-teman. Kemudian enhance research skill, jadi belajar dari course, ada juga yang free, ada juga yang mungkin harus berbayar. Ini promote your research, jadi bikin bikin akunmu di ResearchGate, di LinkedIn, di Google Scholar, promosikan risetmu kalau kamu melakukan penelitian tentang apa, kemudian kamu menemukan apa dari hasil penelitianmu, share gitu ya, biar lebih bermanfaat. Kemudian reflect and evaluate, self assessment dan feedback from others. Ini sangat penting.
Kemudian optimalisasi performance menggunakan tools. Ini mungkin sedikit saja. Jadi kalau misalkan di luar negeri ya, karena ekosistem risetnya sudah sangat advance, mereka itu punya banyak banget tools untuk mendukung karir para peneliti. Salah satunya ini yang saya baca dan direkomendasikan oleh RCM UK. Jadi ini itu kayak website, tapi ini harus berbayar sih sebenarnya teman-teman, berbayar. Dan kalau memang kita di bawah institusi gede gitu ya, misalkan di luar negeri, kamu nanti mungkin S2 atau S3, atau misalkan kamu kerja di lembaga riset internasional, kayak gini tuh bisa dibayari sama kampus atau institusimu. Tapi kalau misalkan kamu independen researcher, ini agak berat sih, karena lumayan mahal. Nah, di VT Research Development Framework ini, kamu tuh tidak hanya dibantu untuk menganalisis bagaimana risetmu, tapi juga kamu ada kayak ini ya, eh, dibantu untuk mendevelop knowledge dan intellectual abilities. Jadi kamu nanti secara knowledge itu kamu butuh apa sih, teori-teori tentang penelitian, cognitive abilities, analisis, kemudian pemecahan masalah, creativity ya, berpikir inovatif, domain personal effectiveness. Nah, ini bagaimana kepercayaan diri, integritas, manajemen waktu, pengembangan. Ini ada semua. Jadi ada 4 domain utama ya, domain A, B, C, D. Yang ini semuanya itu dikemas jadi satu eh, website itu, tools yang tadi saya bilang VT ini, VT Research Development Framework. Dan ini sangat bagus banget sih kalau misalkan bisa punya akunnya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Ini satu website tapi udah all in all gitu. Nah, kemudian kita agak cepat ya, karena ini topik kita lumayan banyak. Pencarian data base literatur yang relevan dan relevan, dan strategi pencarian literatur review dan jenis data base literatur yang disesuaikan sama kebidanan. Nah, ini mungkin Mbak Tinur bisa share sedikit, Mbak Tinur, selama ini bagaimana cara Mbak Tinur mencari artikel ilmiah. Kalau saya biasanya cari di itu sih di Google Scholar. Scholar gitu ya. Oke. Kalau di ini kan selama ini gimana caranya nyari artikel ilmiah? Atau general website gitu, di Google langsung diketikkan keywordnya apa? Kalau aku pakai Connect Paper AI gitu Mbak, aku ketik variabel yang mau aku cari, terus nanti dia connect satu sama lain. Terus nanti dari situ kayak dia udah terlingkup, jadi aku tinggal baca yang lingkupan yang mau aku cari aja Mbak. Oke. AI ya, ini Gen Z banget ini. Iya Mbak. Pemanfaat teknologi banget ini Gen ya. Ya itu nanti mungkin bisa di-share deh, ini di chatbox barangkali Mbak Tinur juga saling belajar ya. Oke, jadi benar semua, jadi boleh banget. Jadi untuk artikel ilmiah bisa didapatkan dari mana saja. Bahkan mungkin sesimpel kalian searching di Google gitu mungkin bisa aja nemu ya gitu. Nah, tapi akan sedikit berbeda kalau misalkan kalian cari yang itu untuk nulis systematic review, atau kalian ya biar ada bedanya lah ya gitu Kak, antara kalian sama pasien-pasienmu. Pasien-pasienmu buka Google, masa kamu juga buka Google untuk biasa gitu. Kamu juga harus update dong gitu loh, harus kayak ada level proses pencarian literatur dong gitu. Ya jadi harus secara lebih sistematik di jurnal gitu. Pasienmu buka ChatGPT, kamu juga harus lebih dalam dong cara pencarian informasinya. Kalau misalkan di ChatGPT mungkin sangat general, kamu harus lebih dalam lagi. Dengan cara apa ya? Dengan cara buka jurnal gitu. Nah, ketika kita ngomongin tentang database penelitian, maka kita ini ngomongin tentang eh, bank ya, bank artikel. Jadi database itu apa sih? Database itu kayak eh, bank atau kayak kumpulan jurnal-jurnal, artikel jurnal gitu ya. Yang mana mereka itu biasanya itu secara spesifik punya topik atau mungkin tema besar gitu ya. Nah, ini sehingga dengan adanya database itu memudahkan kita dalam proses pencarian secara cepat. Nah, kalau midwifery research database akan tidak ada. Jadi spesifik ya, kalau mungkin kayak disebutkan Mbak Tinur tadi kayak Google Scholar, oke itu masih luas banget. Masih mungkin penelitian sosial kamu bisa menemukan, penelitian ekonomi kamu mungkin bisa menemukan, gitu. Sama termasuk juga yang ini adik Kinan tadi kan ini ya, apa namanya AI ya, apa namanya connect paper itu tadi ya.
Nah, ini kalau saya dulu waktu kuliah di UK gitu ya, saya dikasih tahu kalau misalkan mau cari topik-topik riset fokus ke kebidanan, carilah di database ini gitu. Yang utama dan paling sering dipakai para peneliti luar itu Sinal. Udah pernah dengar Sinal? Belum, Mbak. Ya, Sinal Plus, maternity infant care, midwives, midwifery digest gitu ya. Ini biasanya ini fokus dan penelitian kebidaannya bagus-bagus. Artikelnya banyak yang di database sana gitu ya. Tapi ya memang untuk masuk dan mengakses ini semua ini biasanya berbayar, subscription. Kalau dibayari sama kampus ya gratis kan, karena kan memang bisa ratusan juta sampai miliaran kan subscription tahunan gitu. Kalau independen ya agak berat ya gitu. Makanya kadang biasanya kita ya cari yang gratisan atau mungkin yang open access ya. Mungkin teman-teman kenal lah PubMed, Science Direct, apa, Scopus, Medline, Google Scholar, apalah itu. Atau mungkin yang terindeks Indonesia ya, ada Sinta, Garuda, Perpusnas, kayak gitu-gitu. Atau Green Literatur, Professional Organization, ini juga bisa dijadikan apa namanya sumber referensi. Green Literatur ini kayak ini ya, publikasi-publikasi yang dilakukan oleh organisasi profesional. Misalkan kalian mengutip data statistik yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, profil kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, atau misalkan datanya WHO, atau misalnya datanya Bepnas. Nah, itu maksudnya kategori di literatur dan professional organization. Gitu. Boleh dimasukkan, boleh gitu. Itu namanya report ya, laporan dari organisasi profesional. Kemudian ini, how do you find journal articles? Jadi ini kita udah ngomongin secara sistematis ya. Kalau yang tadi mungkin topik yang sangat general. Kalau ini kita ngomongin tentang mungkin systematic review atau apa, lah kita butuh proses pencarian yang lebih terstruktur, tersistematis gitu. Nah, pakai AI tadi mungkin sekarang bisa ya orang-orang memanfaatkan AI. Nah, kalau misalkan kita belajar yang konvensional gitu ya, AI itu kan mengsort apa ya, ibaratnya ngekat proses-proses gitu kan. Kalau kalian sebagai student gitu, misalkan nanti S2 atau S3, kalian pasti harus tetap harus punya bagaimana ini ya basic searchingnya seperti apa gitu. Nah ini biasanya digunakan untuk proses advanced searching. Jadi ada yang namanya istilah Boolean operators. Nah ini ya ada penggunaan kata or, and ini dibuat untuk mengkombinasikan keyword. Or ini ya irisan ini apa namanya keseluruhan. Kalau kan ini mungkin irisan antara keyword ini dan keyword ini, misalnya seperti itu. Nah ini contohnya supaya ada gambaran. Misalnya riset questionmu bagaimana perspektif bidan terhadap manajemen nyeri pada persalinan. Oke, dari riset questionmu ini kamu harus sudah bisa mengidentifikasi keywordmu mana saja. Oke, keywordnya adalah midwives gitu ya, midwives or midwifery or maternity staff and perspektif ya, perspektif or views or perception or opinions dan kayak gini. Kemudian manajemen nyeri pada persalinan, pain management or pain relief or pain control. Jadi ketika Boolean operators ini dimainkan, kalian harus berpikir tentang sinonim atau mungkin padanan kata yang digunakan secara general gitu. Ini biasanya kalau yang kayak tadi di Sinang, maternity, digest tadi itu ada rekomendasinya, jadi nggak usah pusing-pusing gitu. Nah, kalau misalkan kalian tidak subscribe, kalian harus tahu kata-kata terminologinya apa saja persamaannya. Nah, ini sedikit tips aja ya untuk advanced search. Jadi dari kalimat yang panjang, gunakan ya kalimat yang kayak gini, utama-utama seperti ini. Kemudian jangan gunakan kata imbuhan ya. Kemudian cari sinonim dan istilah terkait, kemudian gunakan transaction or field card, kemudian gunakan thesaurus atau math. Math ini medical subject headings, mungkin nanti next akan kita bahas. Kemudian persepsi berhasil dengan menggunakan fitur tanggal, tahun, bahasa, jenis artikel. Kemudian set up alert. Jadi kayak nanti misalkan kalian fokusnya di ini ya, tentang manajemen nyeri. Kalian bisa tuh nge-set up alerts di database supaya nanti kalian bisa dapat informasi tentang publikasi terbaru di bidang kalian. Gitu. Ini contoh tampilannya dashboardnya Sinal. Kalau kalian belum pernah lihat ya. Ini kebetulan tak screenshot waktu aku jadi mahasiswa di Anglia Skin ya. Ini kayak gini dashboardnya Sinal. Ini pencariannya nanti di sini.
Jadi tadi yang midwives or midwifery or midwives or maternity staffnya di sini. And apa ini banyak banget boleh operatorsnya apa, kemudian search gitu. Nah, dengan pencarian yang lebih sistematik seperti itu, otomatis hasil pencarianmu itu akan menjawab pertanyaanmu. Gitu, bukan bukan artikel yang membahas ke sana kemari gitu ya. Itu nanti akan sangat spesifik begitu. Kita juga sama ini database untuk yang maternity and infant care, hampir sama. Ya ada kolom pencarian seperti ini, kemudian ini ya search opsinya lebih advance juga. Kemudian ini ya, jurnal internasional bereputasi di bidang kepidana. Ini seperti yang tadi kita baca bareng-bareng ya di tadi. Nah, ini teman-teman mungkin bisa lihat di skimaku. Jadi skimaku JR ini mungkin pernah dengar ya Scopus Q1, Q2, Q3. Nah, ini bisa dilihat di skimaku JR. Tapi juga perlu dilihat dia update apa enggak ya. Nah, ini Q1, Q2, Q3 dan lain sebagainya. Ini asal negaranya, terus ini yang warna oranye-oranye ada gembok terbuka ini artinya dia open access. Tapi kalau nggak ada gambarnya gembok terbuka, berarti kemungkinan dia restricted ya, atau mungkin close access, atau mungkin eh, gabungan. Jadi mungkin sebagian open access, sebagian mungkin eh, enggak gitu. Kemudian ini kita masuk ke modul publikasi non jurnal. Nah, ini mungkin teman-teman udah punya pengalaman juga ya, barangkali. Jadi, luaran penelitian kita itu tidak harus selalu berbentuk artikel. Bisa juga mungkin kita publikasikan atau kita presentasikan ke konferensi atau seminar. Kemudian ditulis dalam bentuk buku atau bab buku atau blog pribadi, platform media sosial, dokumentasi video atau multimedia film, infografis, grafik, atau kok dalam bentuk policy brief atau white papers gitu ya. Nah, ini kemudian untuk meningkatkan profilmu, silakan bikin akun-akun yang menurut saya pribadi juga sangat bermanfaat ya untuk kalian. Bikinlah akun di ResearchGate, Orchid, Scopus, Google Scholar, dan lain sebagainya. Ini penting supaya nanti kalian bisa men-tracking bagaimana performa riset kalian. Ini kebetulan punya saya ya, punya saya masih saya kan juga masih belajar juga gitu. Ini Google Scholar, kemudian ini ResearchGate. Jadi nanti kalian bisa upload tuh penelitian-penelitian kalian di sini. Ibaratnya ini kayak sosial media kalian lah ya, sosial medianya para peneliti gitu. Jadi nggak ada salahnya nih gitu ya. Kalau misalkan kalian punya sosial media yang isinya happy-happy, have fun gitu, bikinlah juga sosial media yang sekiranya juga improve profesional kalian gitu. Bikin riset game biar bisa saling baca. Oh, ini dia update nih gitu, bukan update status jalan-jalan, tapi update status. Oh, ini dia barusan habis publikasi penelitian tentang ini. Secara nggak langsung, ketika kalian scrolling, kalian baca ilmu baru juga, gitu ya. Jadi silakan bikin. Nah, ini penting juga ya tadi saya bilang, penting butuh mentor, penting butuh role model. Kalau saya pribadi ini beberapa peneliti-peneliti kebidanan global yang saya fans gitu ya, karena penelitiannya lumayan sangat impactful, bahkan risetnya mereka sudah sangat bisa merubah dunia lah ibaratnya gitu. Ini Prof. Caroline Homer dari Australia, Hannah dari Australia, Jane Sendal sama Debra ini dari UK gitu. Jadi saat ini tuh semuanya ya karena adanya internet gitu ya merubah banyak hal, termasuk bagaimana scientific communication, bagaimana kita bisa berkoneksi, bisa meluas jaringan penelitian kita gitu ya. Jadi kalau kita ignore dengan perkembangan sekarang gitu ya, kita mungkin akan ketinggalan. Makanya kita harus adaptif juga gitu ya dengan perkembangan teknologi sekarang ini aku bisa mengambil manfaat apa gitu ya, terutama dalam improve skill riset kalian gitu. Nah, ini sedikit sharing aja tentang midwifery research activities di UK konteks ya. Jadi RCM sendiri itu sangat mendukung banget yang namanya penelitian atau bidan yang fokus, yang pengen for apa ya, apa namanya teman-teman bisa lihat mereka se-advance itu ininya. Nah, ini terkait karir ya. Ini kalian lihat nih. Misalnya bidan yang berkarir di pendidikan. Mungkin mereka jadi profesor, jadi senior lecturer, jadi associate.
apa yang ini ya, mungkin ada yang jadi tutor kayak gitu, ada yang manajemen, jadi ada yang jadi director midwifery, head of midwifery, ada jenjang karirnya jelas. Di clinical practice juga sama gitu ya, ada spesialis midwife, ada konsultan midwife. Mereka berpikir sampai sejauh itu, pikirkan anggotanya gitu ya. Termasuk di penelitian, penelitian ini mereka juga mengkategorikan banyak banget bidang-bidangnya. Ada midwife researcher, ada master researcher, ada konsultan midwife, ada university based researcher gini ya, ada profesor dan lain sebagainya, banyak banget. Dan termasuk juga di sini riset midwife ya, tadi seperti saya bilang, ada spesifik job. Jadi kalau di kita kan misal open recruitment bidang klinisi gitu, atau lebih banyak kan open recruitmentnya kan seperti itu. Kalau di UK enggak gitu, spesifiknya peneliti bidang gitu ya. Nah, ini di NHS job terbuka umum, ada bentuk kerjanya, kontraknya, besaran gajinya, deskripsi tugasnya seperti apa, jenjang karirnya jelas gitu ya. Nah, ini berdomisili di area klinis. Nah, ini jadi bagaimana data itu dikelola. Kan sering ngomong ya, orang klinisi itu sebenarnya orang yang paling bisa nulis. Kenapa? Karena mereka datanya banyak. Tapi sayangnya mereka itu kebanyakan mungkin satu mungkin nggak punya knowledge ya, nggak punya knowledge karena mungkin gimana caranya nulis. Jadi kebanyakan mohon maaf banget ini kalau yang menjadi klinisi gitu ya. Ibarat kayak kamu sekedar apa ya, eh, orang yang tulis laporan tok. Tapi kalian nggak tahu datamu itu kamu apakan. Kamu kayak orang yang tugas robot aja itu gitu, robot aja ngerjakan ini ya ini, ngerjakan itu ya itu gitu, tanpa kalian ada berproses berpikir ini dataku apa, aku harus ngapain, aku bisa melakukan perbaikan apa dengan dataku. Nah itu masih kurang banget kalau di pelayanan tuh ya. Nah itu makanya penting gitu ya bidan punya kapasitas atau cara berpikir untuk meningkatkan penelitiannya mereka. Kemudian kalau di UK juga banyak sekali beasiswa, ada training, ada program mentorship, ada kesempatan pendanaan riset yang memang difasilitasi oleh asosiasinya, ikat bidannya gitu ya. Ini contohnya ya, kalau misalkan kalian barangkali Mbak Tinur atau Dekinan mau pergi ke UK. Ini mau pergi ini aku apa namanya kabur aja dulu jadi riset midwife di UK. Jadi bisa banget gitu. Di mana posisinya gitu? Di ini ada buka nih posisi riset midwife, gajinya sekian, closing date-nya sekian, kontraknya sekian, fleksibel, work, ini full time. Ada juga yang part time, ada juga yang permanen, ada juga yang cuman kontrak eh, jangka waktu, misalnya seperti itu. Ini contohnya. Nah, ini Literacy Midwife Starship Trial Coordination. Nah, ini ngapain aja tugasnya? Jelas banget kalau di sana. Band berapa? Ini band 7. Gajinya berapa sekian? Durasinya berapa sekian gitu. Jadi kayak kita itu kerja sudah bukan kayak lagi gaji ya, bukan kayak kamu berapa ekspektasi gajinya gitu. Tapi udah jelas profesional. Kamu posisi ini tak gaji sekian. Gitu. Jadi kita bisa milih. Terus ini contoh juga ya, contoh model dan peran tim riset. Ini pernah tak share juga hanya di Instagramku waktu itu. Jadi dalam melakukan riset itu kita nggak bisa uh, doing by ourselves gitu ya. Kita juga butuh orang lain gitu. Nah ini timnya kayak contohnya di sini ya ada berisi associate principal investigator. Tugasnya ngapain, tugasnya ngapain, prinsip investigator tugasnya ngapain, dan lain sebagainya. Dan biasanya ini, kalau di mana, di pusat riset, itu ada kayak gini, di center lab, dan lain sebagainya gitu. Makanya kalau di Indonesia itu mungkin belum sampai sejauh ini ya pembagiannya. Kalau di luar negeri, di riset sangat besar, itu pasti otomatis ada, kan ada kayak gini. Siapa PI-nya gitu ya, siapa sih investigatornya, siapa, makanya banyak juga lowongan-lowongan kerja di lab besar kalau di luar negeri itu dan terbuka gitu kan gitu. Ini pathway-nya aja ya buat early career midwife seperti yang tadi saya bilang ya. Kalau di luar negeri itu eh, spesifik UK ya karena saya lebih banyak tahunya di sana gitu. IB itu tahu gimana cara mengkader calon penerusnya di area riset. IB-nya UK bukan IB-nya Indonesia. Jadi kayak IB-nya sana tuh tahu gimana cara mengkader early career riset midwife.
disiapkan pathway-nya seperti itu gitu. Jadi ada proses kaderisasi berkesinambungan gitu. Nah, sayangnya kalau kita di Indonesia kan kita masih kayak titik kehilangan induk ya. Kamu kayak ya jalan sendiri, cari-cari sendiri gitu. Itu bedanya kalau di negara maju sama negara berkembang. Kita diharuskan kayak ini apa nyari sendiri-sendiri gitu ya. Tanpa tahu kita harus kemana-kemana. Kalau di negara maju udah ada. Kamu belok ke sini, belok ke kanan, belok ke lurus dan lain sebagainya kayak gitu. Masuk juga kayak gini, cari ada sebagai or mentor. Makanya sebenarnya Scientific Body ini kan juga program yang kita gagas ya hampir 3 tahun dan memang harapannya sih menjaring teman-teman bidan di Indonesia yang mungkin interest di sana gitu. Kita fasilitasi ruangnya di sini gitu. Itu ya teman-teman yang pernah bimbingan dan termasuk juga kayak pendanaan juga insya Allah banyak banget kalau di luar negeri. Kalau di Indonesia sih aku nggak tahu. Gitu ya teman-teman yang kurang lebihnya semoga bermanfaat. Mungkin kita bisa ngobrol lebih lanjut di sesi Q&A. Gitu, Delina, Mbak Tinur. Terima Delina. kasih Mbak Erni. Ya. Dari sekarang kita buka sesi tanya jawab ya Mbak, izin. Mbak Tinur, Boleh. Mbak Tinur, apakah ada pertanyaan Mbak langsung ke Mbak Erninya Mbak? Saya masih ini sih Mbak, masih apa? Saya masih belum kebayang gitu ya. Kan saya waktu itu maksudnya pertama bukan ya. Dulu tuh sebenarnya waktu D3 tuh saya pernah kan melakukan kayak KTI gitu. Tapi eh, menurut saya gitu, kayak ke bawah arus gitu. Jadi saya nggak kurang mendalami banget gitu penelitiannya kayak gimana. Tapi pas waktu S1 itu kan bener-bener kayak skripsinya itu bener-bener yang eh, harus apa ya, yang kita tuh kayak melakukan penelitian tuh benar-benar melakukan penelitian gitu waktu S1 itu. Jadi saya tuh wah seru nih gitu, pengen apa namanya, pengen melakukan penelitian gitu kan. Ternyata kalau kita di lapangan itu sebenarnya data kita tuh bisa dipakai untuk sesuatu yang mungkin bisa menjadi manfaat di apa namanya, di pelayanan kita berikutnya gitu, kayak misalnya kalau di pelayanan apa, kita melakukan pelayanan apa gitu kan. Kalau misalnya kerangka pikir kita itu udah seperti peneliti gitu, jadi itu kan bisa dijadi, kalau di apa sih, bisa dikaji lagi gitu, bisa bisa untuk di-sharing lagi ke banyak orang gitu. Terus bisa jadi bahan buat apa? Perbaikan pelayanan juga gitu. Ternyata seru gitu kalau nulis gitu. Tapi sampai sekarang tadi juga dengerin Mbak Erni tuh masih kayak gimana ya? Masih kayak ini ya Mbak. Ya ada di dunia Eh, lain gitu ya Mbak. iya, jadi belum familiar gitu sama ininya, sama pembahasannya tuh masih kayak gimana ya cara memulainya gitu. Mungkin waktu itu kan pernah pas waktu skripsian itu sampai ditugasin sama dosen tuh harus banyak baca penelitian biar biar apa? Biar tahu gitu alurnya penelitian itu seperti apa gitu. Jadi mungkin kayaknya saya masih awam banget ya, masih masih gimana ya? Masih harus banyak mencari ini sih kayaknya. Mungkin pertanyaan saya tuh apa gitu yang harus dilakukan buat dilakukan saya gitu sebagai orang yang awam banget tentang penelitian. Mungkin kayak baca buku apa gitu, atau misalnya eh, kalau dosen saya sih nyuruhnya apa, kamu harus banyak baca penelitian gitu, tapi ya itu sih kayak kadangkala kayak gitu-gitu aja gitu. Itu aja mungkin Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tinur. Ya, itu mungkin kegalauan semua orang ya. Dan mungkin kalau dari saya pribadi ya, tipsnya apa Mbak Ani buat orang yang mungkin pemula, misalnya memang Mbak Tinur ada interest di sana gitu. Dipupuk dulu rasa ininya, rasa ketertarikannya gitu ya. Dan ini mungkin challenge-nya di situ. Kadang kita itu tidak menemukan
apa ya, tidak menemukan ruang tadi yang saya bilang ya. Makanya dari ruang bidan ini ruangnya bidan gitu. Saya waktu itu juga sebenarnya sangat interest banget ya riset dan lain sebagainya. Dan ini mungkin yang mendasari saya juga. Saya tuh kepo banget, beneran kepo. Sesimpel kayak tadi yang di Biomed kayak saya bilang tadi. eh Aku ya kasih jujur aja. Saya tuh ada memang kepo, kemudian kadang itu pas waktu saya S1 ya, saya sering tanya, tapi kadang itu apa jawaban dari dosen saya itu bikin saya nggak puas. Makanya saya tuh harus cek sendiri gitu loh, cek sendiri, kepo sendiri gitu. Dan bahkan pas waktu saya ingin banget masih profesi gitu ya, karena memang saya memang dari jalan studi lanjut juga ya, tentang pemilihan negara dan lain sebagainya. Di saat itu memang belum banyak mentor untuk studi lanjut seperti sekarang gitu ya. Makanya dulu waktu saya pertama kali mendirikan RBI itu tahun 2020, itu saya berharap ada wadah lah gitu ya, ada wadah untuk mengkonek kami ya yang sudah pernah dan ini. Tapi ya tantangannya lagi gitu ya. Waktu pertama kali mendirikan RBI itu juga kayak gak banyak bedanya di sana gitu loh. Kayak aku kayak lihat ya di profesi tetangga gitu di perawat itu udah banyak banget yang sekolah luar negeri yang sudah macam-macam pendidikannya banyak, yang sudah S2 S3 gitu ya, yang dapat beasiswa itu udah banyak, kedokteran, keperawatan udah banyak. Dan tantangannya ketika di bidang itu susahnya minta ampun, nyarinya itu nggak ada gitu ya. Jadi kadang itu saya di level, sampai sekarang saya di level ketemu sama siswa-siswa di scientific body ya, itu mereka bilang mbak dosen saya ini, saya nggak bisa berekspektasi banyak karena dosen pun, dosen kalian yang menyuruh kalian baca itu belum tentu mereka itu melakukan penelitian bener-bener, belum tentu gitu ya. Kadang, jadi kadang itu belum tentu mereka melakukan penelitian benar-benar, belum tentu mereka bisa menggait kalian gitu ya. Kadang mereka karena mungkin secara administratif ya, ya kita tahu lah ya, karena mungkin kesejahteraannya juga masih kurang, pengalaman risetnya juga masih kurang dan lain sebagainya. Udah akhirnya seorang kadernya aja. Jadi ketika misalkan Iya, ada bidan kemudian dia, apalagi bukan dosen ya, klinisi yang dia aktif riset itu udah masya Allah luar biasa bagi saya gitu ya. Karena kamu nggak dituntut untuk misalkan kalau dosen kan ada BKD harus ada program Tridharma, penelitian, pengabdian masyarakat dan lain sebagainya. Mereka yang udah di-push, di-pressure secara administratif seperti itu aja belum tentu menghasilkan riset gitu kan. Kemudian kalian misalkan di area sektor pelayanan, nah, itu udah sangat luar biasa menurut saya pribadi gitu. Jadi Mbak Tinun, saran saya ya, kalau memang interest di riset, pupuklah itu gitu ya, dipupuk. Carilah teman, meskipun nggak mudah ya, saya pribadi pun ya pernah di fase seperti itu gitu. Saya gonta-ganti orang, bahkan kalau boleh dibilang ya, saya mungkin agak sedikit beruntung gitu, karena saya mungkin kuliah waktu kebidanannya di kampus negeri, ekosistem risetnya mungkin jauh lebih hidup daripada mungkin teman-teman yang kuliah kebidanan di kampus swasta, mungkin yang di STIKES dan lain sebagainya itu mungkin iklim risetnya kan mungkin lebih 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 rendah lagi gitu kan. Secara nggak langsung ya, bukan saya mau ngejudge, tapi mungkin dominasinya kan seperti itu ya. Beruntunglah saya gitu ya. Waktu itu saya bimbingan juga banyak yang tidak hanya dari kebidanan gitu, saya juga banyak dosen-dosen dari kedokteran yang membimbing saya gitu. Jadi ilmunya itu didapat dari mana saja, berarti dong dan terakhir waktu itu saya juga kayak antara mumpuni nggak mumpuni ya gitu, saya mencari diri saya bahkan sebelum skripsi saya kerjakan gitu ya, saya sudah mencari diri saya dengan aktif ikut, oke, ikut PIT gitu. Jadi kayak PIT IB itu saya sudah pernah ikut ketika saya sarjana semester berapa? Semester 7, semester 2 kali saya ikut itu. Waktu saya profesi itu ya, di sela-sela saya jaga, saya itu ikut PIT. Jadi kayak saya terpapar itu lebih dulu gitu. Dan semakin saya mengetahui gitu ya, kondisi di kok gini banget ya gitu ya. Itu saya membuat saya semakin, oh aku bisa apa gitu. Kayak apa ya, motivasi saya untuk semakin kepengen sekolah luar negeri, kepengen saya melihat dunia kejadian yang berbeda gitu ya, itu kayak ibaratnya itu udah saya tuh sudah punya big motivation gitu loh Mbak Tinur Dek Kinar gitu ya. Jadi iya. ibaratnya kalau eh, eh, nabung nabung modal pengalaman itu sudah saya lakukan sejak S1 gitu Mbak Tinur. Carilah mentor yang mungkin bisa mengarahkan kalian secara nggak langsung ya, paling nggak ditanya-tanyain. Karena kalau misalnya nanti kalau sudah lulus, apalagi ya, mungkin akan jauh lebih susah ya. Dosen aja mungkin tidak akan mungkin kalau misalnya kalian kembali lagi ke dosen kalian, belum tentu juga mereka punya ada waktu.
untuk membimbing kalian. Ya kan mereka Iya. sudah punya kesibukan sendiri kan, mahasiswa yang lagi ongoing, yang mereka bimbing juga skripsinya, mereka juga punya tanggung jawab administratif yang lain. Makanya itu sebenarnya penting banget sih IBI berpikir tentang bagaimana tadi yang dilakukan oleh negara-negara maju, kaderisasi, karir midwife yang untuk researcher itu tadi. Tapi aku nggak bisa ngomong yang kayak gimana-gimana. Ya ini aku nggak, maksudnya kadang gitu ya, kalau misalkan mau ngomongin, ngomong kritisi ya, itu kan gampang banget ya kita ngomongin buruknya sistem, kita ngomongin tentang jeleknya seperti ini gitu. Tapi saya sudah move on gitu. Saya mungkin pernah di fase kayak kalian yang kecewa dengan IB, kok kayak gini sistemnya, kok kayak gini. Ada proses kecewa, kok kayak nggak puas dengan yang ada di Indonesia. Sudah pernah di fase itu. Ketika anak ada levelnya adalah saya ikhlas, saya berpikir tentang apa yang saya bisa lakukan, apa yang bisa saya kontribusikan untuk merubah. Caranya dengan apa? Saya merubah diri saya dulu gitu. Saya perlu, oh saya mau sekolah, saya perlu wawasan yang lebih luas lagi. Oh, termasuk salah satunya mendirikan FBI. Ini adalah solusi yang saya tawarkan, yang mungkin secara nggak langsung ya gitu ya, saya nggak perlu nih secara birokrasi perlu ini perlu itu gitu, saya bisa langsung mengangkat proses transfer ilmu lihat sini, misalkan seperti itu. Jadi kalau memiliki keterbatasan kita akan selalu ada keterbatasan, apalagi di negara berkembang kayak macam kita ya. Tapi jangan sampai semangat belajar kita, semangat kita untuk terus menjadi bidan yang baik gitu ya terhambat gitu ya. Jadi selalu berpikirlah positif, aku bisa apa gitu ya. Kam- Daripada kamu menghujat pemerintah gitu, misalkan oke kita menghujat gitu, tapi kita imbangi dengan solusi juga, solusi konkretnya apa. Karena kalau misalkan ibaratnya kalian cuma bisa membual, mengkritisi doang gitu ya, tanpa kasih solusi ya nggak ada bedanya gitu ya. Kita harus move on, another level gitu, berpikir tentang apa solusinya gitu. Tapi ya memang nggak mudah, saya pernah di fase itu sih mungkin ya Mbak. Mungkin bisa menjawab ya Mbak Tidur ya, intinya belajar terus. Kalau sekarang sekarang masih profesi dan sekarang merasa bahwa oh, ilmuku belum cukup, berarti kan butuh S2. Nanti S2 kayak sekarang saya masih belum cukup, ambil S3. S3 belum cukup, ambil pos doktoral gitu. Untuk siapa? Jangan jangan niatkan untuk ini ya, untuk apa namanya, dapat validasi dari orang panggilan itu enggak gitu. Kamu belajar itu untuk dirimu sendiri gitu loh. Kamu belajar untuk dirimu sendiri, kamu belajar itu untuk kebaikan dirimu, kamu ngasih kebaikan untuk orang lain. That's it gitu. Gitu ya. Sekarang kan masih profesi Mbak Tinur. Kamu nanti merasa, oh, aku kayaknya masih belum nih. Kayak kemarin skripsiku pokoknya aneh banget gitu. Aku betul belajar belajar nulis lagi, berarti bisa S2 ini. Tapi ya disesuaikan, pelan-pelan disesuaikan apa yang perlu disiapkan, bagaimana nanti ritme keluarganya seperti apa, biar jalan beriringan gitu ya. Yang penting kita berprogres, tidak berhenti. Gitu. Yap. Makasih Mbak. Lanjut S2 berarti ya Mbak. Amin. Hmm, betul. Karena secara tuntutan akademik ya, kalian berpikir misalkan ya, D3 kewajibannya KTI, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Setiap masing-masing level itu ada tuntutan akademik yang berbeda. Otomatis cara critical tingginya juga berbeda, kedalaman analisis situasinya juga berbeda, gitu loh. Makanya kenapa gitu ya, sekarang kita lihat bidan di Indonesia, profesi bidan masih didominasi teman-teman yang diploma 3. Bukan berarti salah, enggak gitu ya. Mungkin pemerintah ya, lihat kita itu masih melihatnya kita, oh kamu orang lapangan, kamu orang yang tak suruh untuk menjalankan programmu. Tapi kita harus berpikir gitu. Kita nggak bisa dong yang cuma disuruh-suruh aja. Kita harus jadi yang perumus kebijakan. Kita harus yang bikin program. Kita yang harus ikut bikin pedoman-pedoman itu gitu. Tidak hanya sekedar kita menjalankan program gitu loh. Nah, untuk di level itu kita butuh apa? Kita butuh menaikkan kualitas diri kita. Aku butuh S2, aku butuh S3 gitu. Jadi yang kamu perjuangkan itu apa ya? Ibaratnya ada manfaatnya. Bukan hanya untuk kayak ambisi ya, ambisi gelaran enggak. Gitu ya. Yap Mbak. Makasih Mbak.
Mhm. Makasih Kadang-kadang Mbak. kan sedih ya kalau kita lihat ini loh, lihat kayak pedoman guideline gitu, yang bikin dari IDAI, yang bikin dari POGI, yang misalnya itu di lapangan kita, gitu. Kita yang tahu masalah di lapangan, ada kayak gini, gitu. Kamu kan kayak menjalani program doang gitu loh. Padahal kamu, ini kan rumor gitu loh. Kita tidak kasih dia gitu. Kita yang tahu kondisi lapangan, kita tambah dengan analisis penelitian kita tambahkan dengan penguatan teori, kita bisa loh masuk ikut ngasih sumbangsi pembuatan pedoman, pembuatan guideline ini itu bisa kita gitu. Tapi kenapa kok jarang banget kita dilibatkan di sana gitu? Apa kita tidak cukup punya kompetensi? Apakah kita tidak cukup pintar untuk dimasukkan di sana sehingga kita hanya diletakkan pada posisi pelaksana? Setuju banget Mbak. Iya. Nah, itu makanya nggak usah nyalakan siapa-siapa, lihat diri kita sendiri dulu. Kita bisa memperbaiki apa gitu ya. Karena saya pribadi pun kayak apa ya dulu kan banyak pas waktu saya apalagi saya kan kayak ini ya waktu awal-awal S1 profesi bidan Indonesia kayak bidan satu dan lain sebagainya gitu kayak banyak banget kayak isu-isu yang miring tentang bidan kayak negatif-negatif stigma tentang bidan gitu ya saya nggak ngejar nggak berpikir tentang negatifnya apa jadi bidan gitu loh yang saya pikirkan adalah saya jadi bidan, saya bisa add value positif apa untuk bidan gitu ya. Jadi ketika orang lain melihat bidan, melihat saya, oh bidan itu ternyata bagus ya. Dan bidan itu berkualitas ya. Gitu loh. Jadi satu orang itu, Kinan itu, bisa menjadi representatif profesi. Tidur itu bisa jadi representatif profesi kita gitu loh. Aku lihat banyak banget tuh bidan melakukan kayak tindakan yang nggak punya moral gitu ya. Tindakan yang mungkin menjelek-jelekan profesi, ya biarin. Yang penting kamu itu nanti yang menambah bibit-bibit positif untuk profesi kita. Gitu loh. Kita kan banyak orang bidan-bidan yang positif daripada bidan-bidan yang negatif. Kita harus biarin. Karena pasti akan selalu ada gitu ya bidan yang mungkin yang kurang baik, bidan yang mungkin kelakuannya menyimpang dan lain sebagainya. Kita nggak fokus di sana. Kita fokus ke diri kita jadi representatif terbaik. Oh, orang lain jadi bidan. Oh, bidan itu kayak RT itu loh, gitu loh. Secara nggak langsung kan profesi kita kan ikut dampak negatif positif kan misalnya seperti itu jadi berpikirlah bahwa kalian itu representatif dari profesimu dimanapun kalian berada gitu. Benar banget Mbak. Kalau brainstorming sama Mbak Erni itu berasa dipupuk kembali gitu loh Mbak. Kayak menyadari Mm-mm. ternyata dunia Iya bidan itu kan itu yang memang luas-luas itu. betul ya saya dulu udah terlalu fase macam-macam kita macam-macam ya kayak direndahkan kayak profesional dan sebagainya dan sebagainya ya udah sih gitu loh kayak saya nggak ambil ya ada gitu ya, namanya manusia kan kadang-kadang kayak rasa sakit hati ya direndahkan tidak dianggap ada dianggap nggak punya kapasitas dan sebagainya gitu tapi ya sudah gitu Apa lagi? kita jawab dengan prestasi gitu kita jawab dengan kita nggak seperti itu gitu saya Gitu ya Mbak. itu Rasanya yang kayak rasanya nggak mau berakhir nih Mbak ngobrol sama Mbak Erni. Kayaknya mau harusnya sepanjang hari juga nggak bakal bosen. Iya Mbak. Tapi mengingat lagi Mbak waktunya mungkin Mbak Erni juga ada Hmm, kegiatan yang lain. Kita akhiri ya sampai di sini Mbak. Boleh dokumentasi dulu Mbak. boleh Boleh boleh. Mbak. Saya screenshot. Satu, dua, tiga. Boleh satu kali lagi Mbak di reaction love-nya. Satu, Oke siap. dua, tiga. Boleh. Belum ya Mbak? Boleh satu kali lagi deh. Belum. Ya maaf. Satu, Satu dua dua, tiga. Jadi nggak bisa. dan Nggak apa-apa Mbak kalau nggak bisa. Oke, thank you so much Mbak Siti, Mbak Erni sudah memberikan masukan di pagi hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat buat kami semua Mbak. amin Amin. Sehat selalu Mbak Erni, Mbak Siti. ya Saya semangat tutup. ya Terima Mbak. kasih. Nanti Makasih Mbak sore Erni. masih ada ini ya jangan lupa join lagi Mbak Tinur harusnya 6 orang ini kok cuma Mbak Tinur aja yang datang
Ya. Makasih Mbak. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi makasih Mbak Emi Ya, wabarakatuh. pastinya. waktunya. Selamat pagi. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.